Umur 22 tahun, penisnya masih bisa bertambah panjang dari 8 akhirnya jadi 13 cm dalam waktu 6 bulan. Kok bisa? Ini rahasianya. Salam andrologi. Halo teman-teman, balik lagi sama saya Dr. Seso di kelas andrologi. Hari ini saya masih ada di Rumah Sakit Ibu dan Anak Gladiol di Kota Magelang. Sebelumnya saya absen dulu. Pastikan kamu semua sudah subscribe kelas andrologi dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sudah atau belum? Kok belum, buruan. Pastikan juga kamu jangan kabur di tengah jalan, di tengah kelas tiba-tiba kabur. Dan ikutin terus kelas ini sampai akhir. Karena nanti di akhir akan saya absen ulang. Ada pasien laki-laki usia 22 tahun datang ke saya dengan keluhan, "Dok, penis saya kecil. Saya jadi minder. Bisa nggak dokter buat jadi lebih panjang?" Nah, pertama-tama yang saya pastikan apakah betul memang penisnya kecil. Apakah mikropenis, small penis, atau ternyata penisnya normal. Hanya dia tidak puas dengan ukurannya. Yang paling penting kita pastikan, benar tidak cara mengukur penisnya. Pastikan cara pengukuran penis yang benar. Yang kita istilahkan dengan SPL, Stretch Penile Line, atau panjang penis yang diregangkan. Ukuran normal Indonesia adalah 11 hingga 13 cm. Ukuran penis pria Indonesia normal. Itu setara seperti panjang penis saat ereksi. Kalau small penis mungkin ukurannya sekitar 9 cm. Memang penisnya kecil, tapi masih normal. Kalau dikatakan mikropenis jika ukurannya kurang dari 7 cm. Nah, setelah saya periksa ternyata betul memang ukuran penisnya sangat kecil, kurang dari 7 cm. Kita istilahkan mikropenis. Setelah kita pastikan bahwa si pasien mengalami mikropenis atau penis yang kecil, yang sangat mikro ukurannya, kita biasanya pastikan apakah si pasien sudah mengalami pubertas atau akil balik. Kita lihat apakah ada tanda-tanda dari kelamin sekunder atau ciri kelamin sekunder yang menandakan bahwa pasien sudah mengalami masa pubertas atau akil balik. Dimulai dari apakah suaranya sudah berubah, suaranya sudah berat ataukah masih seperti anak kecil. Lalu bagaimana, sudah mulai tumbuh belum bulu-bulu, misalnya kumis, jenggot, bulu di tangan, di kaki, bulu ketiak, dan bulu kemaluan. Nah, jika tadi tanda-tanda atau ciri-ciri kelamin sekunder atau ciri pubertas belum tampak, biasanya kita lanjutkan dengan yang namanya pemeriksaan kadar hormon testosteron. Pemeriksaan selanjutnya, pemeriksaan yang penting adalah pemeriksaan kadar hormon testosteron. Itu akan dilakukan di laboratorium. Biasanya saya akan meminta pasien untuk periksa darah, periksa kadar hormon testosteron. Harus dilakukan pada pagi hari, maksimal jam 8 atau jam 9 pagi. Dengan sebelumnya sudah mulai puasa dari jam 10 malam. Tidak boleh makan, tidak boleh minum minuman yang mengandung gula, tapi minum air putih. Nanti akan dilakukan pemeriksaan kadar hormon testosteron dari darah. Jika kadar hormon testosteron memang rendah dan ditambah tadi tidak adanya ciri-ciri pubertas atau akil balik, makanya pasiennya akan kita diagnosa bahwa pasien mengalami hipogonadisme atau kekurangan hormon testosteron. Belum mencapai puber, pasien belum mengalami pubertas atau akil balik. Selanjutnya, biasanya saya akan menyarankan pasien untuk penambahan hormon testosteron, terapi hormon testosteron.
terapi hormon testosteron pun ini biasanya sangat krusial, sangat penting untuk pasien. Yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana pasien masih menginginkan kesuburan atau tidak. Nah, pada kasus pasien tadi, usianya 22 tahun, pastinya akan menikah dan mempunyai anak. Harus kita perhatikan bahwa pasien masih menginginkan untuk memiliki anak, memiliki keturunan. Faktor kesuburan harus kita perhatikan. Nah, kalau salah-salah, nanti bisa akan mengganggu kesuburan pasien di kemudian hari. Pengobatan atau terapi hormon testosteron sangatlah penting. Hal yang paling penting yang perlu kita perhatikan adalah apakah pasien masih menginginkan mempunyai keturunan. Sehingga kita harus memperhatikan faktor kesuburan pasien. Salah-salah dalam memberikan terapi hormon testosteron akan mempengaruhi kesuburan pasien di kemudian hari. Nah, pasien akhirnya ikut untuk terapi hormon testosteron. Setelah 6 bulan, pasien diberikan terapi hormon, kadar hormon testosteronnya meningkat. Dan yang paling nyata, mulai tumbuh kumis, jenggot, suara berubah, bulu kemaluan tumbuh dan makin lebat, serta panjang penis bertambah. Penis bertambah panjang yang tadinya hanya 7-8 cm, setelah 6 bulan menjadi 13 cm. Pasien senang. Nah, bagaimana materi kelas andrologi pada hari ini? Menarik bukan? Jangan lupa untuk beri jempolnya kalau kalian suka dengan materi kelas andrologi pada hari ini. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman yang membutuhkan. Kalau masih ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Saya absen lagi ya. Pastikan kamu sudah subscribe kelas andrologi, supaya kamu nggak ketinggalan materi kelas andrologi berikutnya. Jangan lupa juga untuk tonton kelas andrologi sebelum ini. Sampai jumpa dan salam andrologi.